Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Fahrul Razi. Teman-teman sekalian, para sahabat milenial, mahasiswa serta pejuang skripsi, tesis serta disertasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia penelitian. Namun sebelum kita lanjut, silakan like, komen, subscribe, share, and aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan info-info update seputar penelitian serta mendukung channel ini untuk terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, para mahasiswa dan para pejuang skripsi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan atau sedang melakukan penelitian. Namun sebelum melangkah lebih dalam, perlu kita pahami bersama beberapa istilah yang ada di dalam kajian ini, sehingga kita memperoleh suatu pemahaman yang sama, dan dengan demikian kita akan terhindar dari perdebatan terkait dengan istilah-istilah yang nantinya akan muncul dalam kajian ini. Yang pertama itu terkait dengan method. Method merupakan cara bagaimana kita mengusahakan sesuatu. Bagaimana cara kita memperoleh sesuatu dan bagaimana cara kita mencari jawaban terhadap sesuatu. Oleh karena cara yang digunakan itu bukan hanya satu dan bahkan banyak dan bahkan tidak terhingga, maka cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu, untuk memperoleh jawaban terhadap sesuatu, maka cara-cara tersebut merupakan metodologi. Karena metodologi ini merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari atau yang membahas terkait dengan cara-cara untuk mendapatkan sesuatu, atau ilmu-ilmu yang mempelajari terkait dengan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh jawaban terhadap sesuatu. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama itu adalah research, yang kedua itu adalah karakteristik dari research, yang ketiga objective of research atau tujuan dari penelitian. Nah, untuk poin yang pertama, kita akan membahas apa sebenarnya research atau penelitian. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah atau usaha yang mengikuti prosedur yang logis dan sistematis untuk mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa research atau penelitian itu merupakan usaha-usaha yang dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan mengikuti prosedur-prosedur atau pola-pola yang ada, yang tujuannya adalah untuk mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan. Itulah yang dimaksudkan atau yang bisa kita pahami terkait dengan
makna atau definisi dari research atau penelitian itu. Oleh karena penelitian itu dikatakan kegiatan ilmiah, maka kegiatan penelitian itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Yang pertama, ciri-ciri kegiatan penelitian ilmiah itu adalah sistematik. Penelitian yang bersifat sistematik artinya penelitian harus disusun dan dilakukan secara berurutan, sesuai dengan pola-pola dan kaidah-kaidah yang benar, mulai dari yang mudah atau sederhana sampai pada hal-hal yang kompleks. Penelitian bersifat sistematik dapat dilakukan mulai dari menyusun latar belakang, yang dimana di dalam latar belakang itu menguraikan permasalahan-permasalahan yang ingin diteliti. Ini berarti penelitian harus dimulai dari adanya masalah, dan masalah itu diuraikan di dalam latar belakang. Nah, apa sih sebenarnya masalah dalam suatu penelitian atau di dalam latar belakang? Masalah penelitian itu merupakan gap atau kesenjangan antara harapan atau ekspektasi seseorang peneliti dengan kenyataan yang ada. Nah, itu sebenarnya masalah. Artinya bahwa ada masalah itu artinya ada kesenjangan, ada gap antara harapan dengan kenyataan yang ada. Dari banyaknya masalah yang diuraikan di latar belakang, kemudian dibuat fokus penelitian atau fokus masalah. Seperti, katakanlah seperti dari masalah-masalah tersebut, maka penelitian ini berjudul sikap siswa dalam pembelajaran online selama masa COVID. Nah, untuk mempermudah menjawab masalah-masalah yang ada di dalam latar belakang, dibuatlah suatu pernyataan yang disebut dengan rumusan masalah. Secara sistematis kemudian dilakukan penelitian, melakukan analisis data sampai pada hasil dan kesimpulan. Jadi penelitian itu tersusun secara sistematis sehingga kemudian melahirkan suatu kesimpulan. Yang kedua, penelitian dapat dikatakan ilmiah apabila memenuhi unsur-unsur logis. Penelitian dapat dikatakan logis bila penelitian tersebut dapat diterima dengan akal sehat dan berdasarkan fakta empiris. Benar suatu penelitian harus memenuhi prosedur berpikir secara deduktif maupun induktif. Cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai hal yang khusus. Yang ketiga, itu bersifat empirik. Memiliki ciri empirik artinya suatu penelitian didasarkan atas pengalaman atau suatu penelitian dilakukan berdasarkan dari apa yang dapat diamati atau berdasarkan apa yang kita lihat sehari-hari dan apa yang dapat diterima oleh panca indera. Yang keempat, penelitian dapat dikatakan objek ilmiah apabila memenuhi unsur objektif. Artinya bahwa penelitian itu mengandung hal-hal objektif, bukan suatu yang mengada-ngada, bukan didasarkan pada pendapat-pendapat saja, akan tetapi didasarkan pada penelitian yang dapat dibuktikan kebenaran. Artinya penelitian itu harus dipisahkan dari nilai-nilai subjektif yang melibatkan emosional peneliti dalam menginterpretasi data. Yang terakhir, penelitian
dapat dikatakan ilmiah apabila memenuhi unsur replikatif. Ini bermakna bahwa suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti yang akan datang. Jadi penelitian yang dilakukan hasilnya nanti akan mampu membuktikan, akan mampu menghasilkan kesimpulan apakah penelitian ini mendukung penelitian-penelitian yang terdahulu, atau bahkan hasil penelitian kita ini menolak penelitian-penelitian yang terdahulu. Itu yang dimaksudkan dengan ciri-ciri replikatif di dalam penelitian dan ciri-ciri penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik terkait objective of research atau tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian itu memiliki tujuan eksploratif, di mana penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan informasi, pengetahuan, bahkan teori baru mengenai segala sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, tujuan eksploratif ini artinya menemukan sesuatu yang baru, bukan untuk membuktikan sesuatu yang sudah ada. Nah, yang kedua itu ada tujuan verifikatif. Nah, tujuan penelitian yang sifatnya verifikatif ini untuk menguji atau membuktikan kembali teori, pengetahuan, atau hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian yang baru nantinya bisa saja memperkuat teori yang sudah ada, atau hasil penelitian yang baru juga bisa menggugurkan konsep teori atau hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini perbedaan antara dua tujuan penelitian. Kalau eksploratif menemukan sesuatu yang baru, baik itu teori, konsep, sementara verifikatif itu sifatnya untuk membuktikan sesuatu yang sudah ada. Sementara tujuan penelitian yang terakhir itu adalah tujuan pengembangan, di mana tujuan pengembangan ini merupakan penelitian ini ditujukan untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan teori atau penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga lebih bisa menjawab masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi.